Sipir berarti nama bapaknya. Bisa. Oke. Ini ada si Ino gitu kan. Fokus. Oh ya, oke. Terus? Hilang nih ntar kepala. Enggak, jangan. Balik nyambung di channel ini dengan saya Abram, dia Alam. Saya Alam, dia Abram. Kami beda tahun. Oke, sekarang karena 2 hari yang lalu ini lagi heboh. Ntar. Nggak usah 2 hari yang lalu dong. Dia dong. Oke, udah bisa kelihatan dengan ornamen. Lihat beberapa nuansa yang tidak biasa di sini. Jadi kenapa sih kok nuansa kita kali ini seperti ini? Sisir. Iya, tahu itu sisir. Okay. Nah ini yang tadi sempat kebahas tuh. Jangan bahas itu dong. Itu nanti aja. Nunggu edisi khusus mungkin kita live dan kita batasi usia, baru kita main kayak itu. Oke. Gimana? Edisi. Jadi kita ini sama nih. Ini black, pink. Sebenarnya sih gue agak comfort dengan kondisi seperti ini, tapi menghormati permintaan beberapa orang yang ini nih soalnya di sini kan harus tayang setelah Valentine gitu kan, jadi acara tahunan. Jadi kita mencoba untuk menyocokkan diri dengan tema Valentine ini gitu kan. Nah, gue jadi pengen nanya nih, kenapa sih Mas? Kenapa? Valentine itu identik dengan warna pink atau merah mungkin atau ada beberapa yang agak keunguan, magenta. Serius loh, ada yang ungu loh. Ada satu produk coklat yang dari tahun ke tahun dia kalau misalnya bikin edisi Valentine itu dia warnanya ungu. Mendadak pink. Bukannya kayak itu ya waktu yang cangkis itu yang mendadak menjadi pink gitu. Ya kalau itu kira edisi terus ada keluar 1 kilo gitu. Kalau itu pink. Ini ada satu produk coklat yang identik dengan warna ungunya, dia ngeluarin tuh Valentine itu malah jadi ungu, tapi kalau gue bilang sih kayaknya magenta ya. Gitu loh. Pink ya? Kenapa pink ya? Iya, kenapa tuh? Ada ceritanya itu. Gimana? Ada ceritanya kalau kenapa Valentine identik dengan pink? Yes. Kenapa? Itu pertanyaan. Iya, kenapa Mas? Valentine apa sih? Yang tahu tentang Valentine itu apa? Ya kalau gue sih taunya Valentine itu ya dulu katanya dari Saint Valentine inilah. Santo Valentine. Yang dia membiasakan dirinya untuk ngikutin sebuah adat istiadat dulu zaman Roma yang diterapin pada masanya dia. Nah, cuman ada cerita yang berbeda juga. Nah ya sebenarnya tuh ada. Pertanyaannya lebih ke arah kenapa pink? Iya, sebelum sampai ke pink itu kita harus ceritain dulu yang biar nggak salah. Oke, gimana ceritanya? Nih, Valentine itu ada versi horor, ada versi romantis. Oke. Tadi dulu versi horornya dibumbuin dengan humor nggak? Temu lawak dong. Untuk mengingat episode yang kemarin. Ada horornya. Zaman Romawi itu dia horor. Oke. Gue ceritain dulu dikit ya. Kenapa horor? Gimana ceritanya? Dulu tuh sebenarnya Valentine, Saint Valentine itu ngadaptasi dari cerita sebelumnya, upacara sebelumnya itu zaman Roma. Oke. Itu untuk persembahan ke dewa kesuburan. Oke, berarti suburnya berlebihan ya? Subur kesuburan. Banget. Subur banget. Jadi dulu tuh gini, kalau di tahun itu, gue lupa sih dinastinya lupa. Cuman ini Roma ya, cerita Roma ya. Itu yang Raja Dangdut itu bukan? Bukan, itu Irama. Oke, ya. Jadi kambing
sama anjing. Sama Dikawinin? anjing? Enggak, itu Saling jatuh cinta? disembelih. Oh, disembelih. Disembelih, darahnya dikumpulin di satu tempat, terus kulitnya itu diambil, dipeperin tuh darahnya. Tapi nggak dikasih ini kan tanah liat biar jadi marus? Enggak, belum. Itu sampai Jawa. Oh, oke. Nah itu, terus cewek-cewek yang single pada masa itu dipeperin pakai darah itu. Nggak geli? Geli, kalau yang sensitif geli sih. Iya, enggak. Kalau yang nggak sensitif enggak. Gini loh, kata peperin itu seakan-akan kan sesuatu yang geli. Kayak lagi ngupil, gue peperin lo. Peperin. Bener nggak? Iya sih peper. Peper dari mana bahasanya tuh? Nah, Pepper. enggak, udah Bahasa Inggris. Sekarang Valentine, kita bahas Valentine dulu. Ya udah, dipeperin. Mana-mana. Dipeperin itu ke tubuhnya. Heeh. Bahkan sampai muka ya katanya. Heeh. Itu supaya subur. Oke. Ini ngomongin, nah nanti kalau udah mereka udah gadis singlenya udah dipeperin itu, mereka kayak jadi dipilih nanti sama calon-calon cowoknya, suaminya, calon-calon suaminya. Karena ini cewek-cewek udah Jadi modelnya kayak apa? udah disiapin lah, udah siap. Jadinya Kayak kayak- gini, kalau sawah tuh udah subur, siap dibajak gitu loh. Terus ketahuan si cowok ini dapat siapa, ceweknya siapa? Itu kayaknya Modelnya kayak arisan kayaknya kan, undian. dikocok Cuma atau gini, gimana? kalau yang belum dipeperin pakai darah itu, mereka dianggap kesuburannya diragukan lah mungkin semacam. Oh, Jadi memastikan sebelum dinikahi, sebelum dikawinin, ini cewek bisa keturunannya ada lah nanti. Itu dipeperin. Nah itu. Yang horornya satu serem ya karena terkait darah. Terus ada juga cerita lainnya itu ada yang bilang itu dipecutin pakai itu loh, pakai. Nah itu yang lebih serem lagi. Cuma nggak tahu yang mana. gitu Itu ya. cerita. Oke. Itu cerita. Tapi bukannya legendanya memang ada ya? Oh ada. Bukannya nyata ya? Ya namanya legenda kan kita nggak tahu seberapa jauh Iya, memang ada kebenarannya. beberapa legenda itu yang cuman based on cerita rakyat supaya nilai-nilai bijaknya itu bisa kita laksanakan, yang jeleknya bisa kita hindarin. Kan ada juga legenda yang memang diciptakan untuk seperti itu. Nilai bijaknya pasti ada. Itu kan persembahan, dewa, kepercayaan, ngomongin keturunan, kelangsungan cewek ketemu cowok. Tapi keturunannya ada, cuman ketanjakan nggak ada ya? Ketanjakan goesnya berat. Oke. Kalau keturunan kita butuh rem. Oke. Berarti keturunan ya? Oke. Oke. Itu yang serem. Ya. Kalau yang enggak, Yang nggak serem. tadi kan ada beberapa cerita. Ada 3 ya? Ada 3 Ada. cerita nih. Santa Valentine. Itu di era apa sih? Apa gue zaman nextnya tuh Claudius II apa siapa ya? Aduh namanya siapa gue. Cuman gue inget ceritanya gue inget nih. Saat itu Pokoknya ini masih zaman Iya. kepemimpinan Roma ini Roma, ya. maksudnya tentara-tentara yang akan disuruh perang, prajurit-prajurit ini, yang single sampai yang udah nikah, itu dianggap lebih fokus, lebih powerful yang single kalau untuk maju perang. Oke. Jadi Berarti kalau yang album nggak bagus ya? nggak bagus karena Bagusnya terlalu single banyak ya? package. Oke. Kalau album kan dia udah package. Nah, package ini bentuknya keluarga kalau tahun segitu. Jadi sampai saat itu dikeluarin aturan tidak boleh menikah sama raja Biar ini. fokus semua untuk supaya perang. ketika perang prajuritnya nih nggak mikirin rumah, nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, maju. Nah, Santo Valentine dia tergerak lah hatinya. Diam-diam dia nikahin lah anak-anak muda ini sama cewek-ceweknya supaya mereka tetap bisa nikah. Oke. Akhirnya dia dihukum. Karena dia membangkang dong keluar dari hatinya. Dihukum di penjara. Berarti dihukum ya, bukan di teknik atau di sastra atau. Enggak, dia sarjana Jadi, hukum. Kalau dia harus diingat bahwa Santo Valentine ini SH, sarjana hukum. sarjana hukum. Oke. Dia dihukum. Terus udah di penjara pun dia tuh deket sama kayak anaknya sipir penjara gitu ya. Ada satu cewek di situ.
sampai tanggal 4 menjelang dia mau akan dihukum mati kan, kalau nggak salah dipenggal sih. Terus sebenarnya serem juga. Cuma menjelang dia dipenggal itu, dia nih masih sama ceweknya ini, yang anaknya sipir ini. Oke. Dia sempat. Berarti nama asli bapaknya cewek ini Pir, kan Sipir. Sipir, iya. Kan si Alam, si Abram, itu ada si Kayak Satrio buah, yang kayak dari buah tadi ya, diem Sipir mulu gitu kan. Kayak buah, Nah, sipir. Sipir berarti nama bapaknya. Bisa. Oke. Ini ada si Ino Iya. gitu kan. Fokus. Oh ya, oke. Terus? Hilang nih ntar kepala. Enggak, jangan. Jangan, kalau hilang palanya berarti kan dipenggal juga kayak Santo Valentine itu. Jangan. Enggak. Pokoknya gini, dia menjelang mau dipenggal besoknya. Itu tanggal 14 Februari. Nah, 14 Februari. Februari. Pas tuh. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak tahu ya, pokoknya cuma kesebut di situ. Namanya juga gue juga ilmu terapan ya. Oh, iya dong. Nah, itu dia sempat tulis surat. Oke. Untuk ceweknya sebelum dia akhirnya dieksekusi. Nah, itu suratnya itu tulisannya itu from your Valentine. Oke, karena nama dia. Ya, Valentine itu nama dia. Iya, Santo karena Valentine. nama dia. Jadi from your Valentine. Jadi Valentine-mu dalam artian yang ya cowok lu nih gitu, Valentine yang lu miliki gitu lah. Nah, itu versi romantisnya akhirnya emang sampai segitu, bahkan dilarang pun cinta tidak pernah kalah. Gila. Wih, dalam ini belum sampai pingnya loh. Belum sampai cerita pingnya. Tapi ada yang satu diingat loh. Cinta itu kalah sama uang. Gimana? Kalahnya di mana? Kalahnya di mana? Sama uang. Datuk Maringgi. Cerita Siti Nurbaya itu kan? Itu cinta kalah sama uang. Gitu kan? Oke. Benar nggak? Kalah ya? Bukannya cuman bukan kalah fokus sih. Lebih urutannya. Bukan kalah dia. Enggak, dalam pertempuran itu kan dia terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi yang nggak dicintai sama dia. Cinta itu nggak kalah. Akhirnya yang benar-benar cinta itu kan dapat second. Kalau ke situ sih iya. Iya kan? Tapi kan ada istilah. Iya, enggak. Punya uang malah. Enggak, kenapa gue bilang cinta itu cinta yang menang? Kenapa cinta yang menang? Ada dong. Apa? Kan lo harus ngalah untuk menang. Gitu. Jadi cinta itu ngalah. Berarti tapi dia menang. Tuh belakangan ya. Dia menang. Dia ngalah untuk menang. So artinya cinta ini bisa menang dalam artian yang apa? Yang penting resultnya. Hasil akhirnya. Yang penting ada tadi itu. Apa? Ya tadi ada istilah apa? Ngalah untuk menang. Oh, ngalah untuk menang. Lu nggak ngomong cakep? Hah? Bukan pantun ya? Beda. Dari nadanya aja udah gak ke arah pantun, Mas. Sumpah gak ada ke arah sana. Oke. Tapi setelah itu gitu kan, setelah cerita-cerita ini, kenapa sih kok warna merah? Belum sampai situ kan gue bilang. Oh, masih ada cerita lagi? Ada. Oke. Gimana? Ada yang ketiga. Terus ini nih bulan-bulan itu. Februari. Tadi kan cerita yang pertama kan yang sadis, yang sadis, yang keduanya juga lumayan sadis. Sebenarnya lumayan sadis, cuman dia ya. Terus gue pikir yang ketiga ini itu yang si Valentine perang ini. Belum, beda lagi. Oh, berarti ada 4 cerita. 3. Tadi tuh cuma yang kedua tuh cerita itu, terus ada kecil cerita, jadi anak cerita. Oh. Nah, tadi pengembangan dari ceritanya. Okay. Ada ibunya, ada bapaknya, harusnya anaknya. Nah, yang ketiga ada yang ngamatin. Kalau di bulan-bulan Februari itu kan masa-masa burung migrasi untuk kawin. Di bulan Februari. Iya. Itu mereka mencari pasangan. Valid tuh datanya. Oh iya, kalau ini emang science. Alam itu seperti itu. Mas. Iya. Bulan Februari itu mereka burung-burung ini terbang pindah-pindah kemana cari pasangan. Nah itu yang dianggap kenapa bulan terus ada yang pengamat itu di bulan-bulan itu dia penyair, ini yang bikin dia tren terkenal. Dia penyair, dia bikinlah memuja-muja tentang keindahan ini, akhirnya jadi tren lah Valentine itu. Itu versi ketiga. Gimana tadi?
Iya, dia memuja tentang gimana Februari itu menjadi bulan untuk orang saling berpasangan. Bahkan burung pun berpasangan. Padahal kan Nah, di tanggal 14 Februari ini kan yang pertama apa yang dieksekusinya si Valentine ini kan. kalau yang jadi menurut gue sih yang patokan. paling valid cerita kedua. Menurut gue sendiri ya. Yang paling valid berarti itu kan yang Karena pakai namanya dia, Valentine. ya Si kan? Santo Nah, itu Valentine kan ini. di apa eksekusi di tanggal 14 itu kan. Iya, antara 14 atau 15, pokoknya dia sampai sebelum eksekusi istilah sampai from your Valentine. Nah, itu itu oke. suratnya dia tuh. Itu sisi romantis yang akhirnya dijaga orang. Oke. Dari Berarti situ- kalau yang ketiga ini walaupun dari segi sainsnya masuk akal, cuman Tidak terkait langsung. tidak terkait langsung ya, karena ya mungkin emang untuk burung ya tadi ya, burung itu bermigrasi itu untuk berkawin itu di Jadi bulan. burung-burung yang sendirian akhirnya dapat pasangan. Otak gua ngawur. Gue juga merasa sama ya. Bahasamu tuh burung-burung yang sendirian. Kok aku ngawur ya? Akhirnya dapat pasangan. Oke. Iya. Nggak usah terlalu dibahas di situnya. Gue juga nggak mau bahas terus terangan. Enggak. Itu nggak pikir gimana pikirannya sama nggak sama dia? Oke. Nah, terus dari ketiga cerita ini keterkaitan dengan warna merah ini apa? Pink. Oke. Nah, dari akhirnya kita ini ya, dan trennya itu jadi turun tanggal 14 itu. Jadi hari Valentine. Iya. Ini kayak bahkan ya kayak jadi momok bahwa hari cinta lah gitu. Bahkan dia udah sampai bahkan di penggal pun dia masih bisa. Kok momok ya? Momok kan seakan-akan kayak menghantui. Ya, enggak dong, enggak selalu dong. Enggak selalu. Ini kayak ini Satrio, Ino, Mas Hafid ini berapa kali Itu menjadi momok gue sebelum tidur kan jadi susah tidur gue. itu salah bayangan. Lo kalau sebelum tidur Nggak salah mikirnya yang bayangannya. bagus-bagus. Enggak, lo harus mikir yang bagus-bagus. Sekarang gini, kalau tidur Karena bayangan, itu kalau tidur bayangan tuh perintah hilang masuk loh otak, mas. gitu. Kalau tidur tuh bayangan hilang karena udah matiin lampu. Jadi bayangan tuh udah dijamin hilang. Jadi nggak ada bayangan ya? Nggak ada. Kalau kayak sekarang duduk di sini lighting, nah bayangannya ada. Ada bayangan ya? Iya. Oke. Ya udah, berarti jangan visualkan mereka. Nggak visual juga kelihatan di mata kok. Gimana? Ya tapi yang penting emosinya. Emosi sebelum tidur tuh harus dijaga. Emosi sebelum tidur. Katanya itu salah satu momen paling vital. Iya itu ya, itu Ya, benar sih. untuk lu masuk ke bawah sadar. Nah, Kalau enggak itu akan ke bawah. Kalau gue sih berpikirnya ya mungkin beberapa orang bilangnya itu ya sebelum tidur kita pastikan bahwa energi yang kita nikmatin itu energi positif ya. Iya. Jangan sampai energi negatif karena di saat tidurnya bisa nggak nyaman, bangunnya pun nanti akan nggak nyaman gitu loh. Betul sekali. Nah sekarang Oke. yang tadi masalah warnanya ini mas, Oke. kenapa kok bisa jadi Nah, pink, ada demikianlah. yang oh warnanya belum jelas. Oke. Karena di cerita-cerita itu ya menggambarkan sisi merah, keberanian, tentang cinta kan hasrat. Merah kan ada 3 warna Oh nih. sama tadi kan ada patriotismenya di situ Ya, kan, ada dalam kayak gitu. perang itu makanya ada merahnya. Jadi merah itu warna-warna yang ada di Valentine itu merah, putih, sama pink. Itu bendera negara mana mas? Nah, itu Kalau bukan merah, putih, bendera. biru kan Itu bukan Belanda. bendera. Itu bukan bendera. Oh, oke. Itu kalau negaranya yang bikin Mariah Carey kan. Merah putih pink ya. Oke. Ya merahnya kenapa merah? Halo Mbak Meria, Mbak Meria.
Maksudnya meriah, heboh. Iya, oke. Nah, Gue baru paham. Merah itu passion. Passion, Terus merah. dia kan dia diwakili oleh merah. Nah itu di Valentine itu identik banget. Nah di Valentine sendiri kalau di popnya sekarang itu trennya cewek ngasih coklat ke cowok. Iya, benar. Yang dia sukain. Cewek loh ya. Yang ngasih di Valentine itu cewek loh. Cewek. Ke cowok yang disenengin. Nah, terus di Jepang mulai tahun 78 atau 80-an itu ada juga 14 Maret sebulan berikutnya. Oke. Itu White Day. White Day. Itu apa tujuannya? Itu apa sih jawaban dari Valentine? Oke. Jadi tapi pas Valentine ini kenapa nggak dibilang Red Day? Ya itu. Tadi Red Day. Oh, Red Day. Iya, diwakili sama color-colornya. Oke. White Day ini untuk ngebales yang untuk ngejawab dari si cowok. Di sini dia ngasih bisa sesuatu yang manis atau cookies. Misalnya kalau di Indonesia mungkin permen kojek gitu. Manis. Ya, permen kojek. Nah, itu hard candy kalau di luar. Nah, itu ada ininya, ada artinya. Kalau cowok ngasihnya hard candy, yang manis-manis, berarti dia nerima. Bukan yang keras-keras ya? Yang keras tadi hard candy. Tadi kata manis-manis. Manis dan keras. Oh, oke. Berarti kalau kita jadi cowok yang disukain cewek itu harus manis dan keras. Oke. Loh, bener nggak? Bener nggak? Hah? Ya senyummu manis. Terus? Ambumu nggak? Terus? Oke. Kalau yang netral, nih cowok nggak seneng nih. Lu ngasihnya cookies. Oh, menyatakan bahwa crunchy. Ya, Kita temen aja. Gue menolak cinta lu nih, gitu ya. Tapi nggak lewat kata-kata, melainkan lewat itu malah lebih enak loh, karena dia mengutarakannya itu dengan cara simbolik, memberikan rasa. Ya. Jadi kalau lo ngerasanya asin, berarti memang totally ya kita temen aja, karena lo ngasih gue manis, gue balikin dengan asin, ya berarti kita temen aja. Gini. Tapi kalau misalnya dikasihnya tuh permen asem, ya artinya apa? Benar-benar udah nggak usah temenan lah kita. Atau kalau asem nggak jadi simbol keduanya sih, itu offset sih. Oh, nggak tepat. Oke. Gula asem nggak tepat. Nah, atau mungkin asemnya itu karena udah basi, itu jadi kelamaan. Oke. Udah lewat tanggal. Oke. Nah, tapi kalau di White Day itu yang di Jepang, itu identik ngasihnya marshmallow. Manis lembut, nggak keras ya. Berarti agak melo-melo gitu ya. Marshmallow. Oke. Jadi itu kenapa istilahnya kan putih. Tapi ada yang pinter sih dulu. Salah satu produsen di sana tuh produsen marshmallow. Dia jadiin campaign, makanya tuh jadi tren marshmallow White Day. Pinter banget ngambil momen itu. Bener juga sih. Itu layak ditiru teman-teman. Masuk akal sih. Nah, pertanyaan gua. Tetep pinknya dari mana? Pinknya dari mana? Kenapa pink? Oke. Padahal dari tadi dibahasnya merah. Makanya gue cerita panjang dari belum sampai ke situ kan. Gue bilang panjang nih urusannya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang baru kita masuk ke area pinknya ya. Tapi sebelum ke pink, merah itu identik dengan tadi kan darah ini. Terus putih itu tentang apa tuh balasan yang bisa netral, yang ini. Tapi ntar, suci. Gue setuju ya dengan merah itu menyimbolkan passion ya. Iya. Karena itulah di saat kita lagi di perempatan lampu merah, yaitu melatih kesabaran kita. Berhenti ya, jangan nyelonong, karena disitulah ngelatih passion kita. Pak Eko. Betul, ya kan? Ya. Benar nggak? Oke, putihnya. Ya Pak Eko masuk. Gitu. Nggak ada Pak Eko di luar, itu ngapain kita suruh masuk. Oke, terus? Putih itu antara netral, terus dia juga gambarin kesucian. Nah, sebenarnya sempat terkait juga antara ini sedikitnya terkait sama agama ya.
Oke. Jadi antara merah dan putih ini di era itu ya, kalau merah itu mewakili apa? Kristus nggak salah. Terus putih ini mewakili gereja. Oke, sama ngomongin sacrifice, pengorbanan, kesucian, segala tahu ya tentang itu ya. Nah, pink ini sebenarnya nggak ada spesifiknya nggak ada. Pinknya dari mana? Oh mungkin gini loh. Enggak. Pink itu emang identik dengan Valentine, tapi menurut gue sih dari sisi keabsurdannya Valentine ya. Valentine nggak Absurd loh. Gue sepanjang baca sejarahnya, pink itu nggak punya dasar kuat untuk nempel di Valentine. Iya sebenarnya punya aja. Kalau misalnya kita bahas dari yang tadi merah putih ya, kita ibaratkan merahnya ini produk minuman soda, putihnya ini susu. Itu kalau dikombin jadi soda gembira kan warnanya jadi pink. Tapi seperti yang tadi kita mau bikin. Iya. Tapi gitu ada terkait sama itu juga. Apa? Bahwa pink itu mewakili dari cinta muda. Berarti kalau orang tua nggak boleh? Enggak, cinta yang muda. Jadi maksudnya tidak semerah itu. Oh, berarti cinta yang gampang, mudah. Bisa jadi itu kalau pakai H. Nggak sulit. Kalau pakai H, cinta muda. Oh, ini nggak pakai H. Enggak. Oh, berarti pakai H berarti dia nggak bisa menuntut apa-apa karena nggak punya H. Iya, sama kalau dia pakai H, dia berarti udah naik haji. Haji muda. Kan hanya di belakang, nggak di depan. Nah, enggak serius. Coba serius nih. Ini fokus karena gue dari tadi juga terkait Valentine ini, gue sampai search tuh, penasaran apa sih? Tetep loh, yang warna paling kuat nih kok nggak punya dasar yang cukup kuat ya. Iya. Tapi bisa tren banget. Tren banget. Akhirnya gue bilang, oh mungkin emang di sini teka-teki yang menarik nih. Oke. Buat yang tahu warna pink itu dari mana? Untuk apa? Ketik aja langsung di komen kita. Karena kalau buat gue, akhirnya gue coba sambung-sambungin sedikit ya. Nggak apa-apa. Ini kan cinta muda. Sebelum airnya jadi merah, biarin dari muda masih pink. Kita tungguin aja ntar lama dia tua jadi merah. Idenya dia untuk warna. Oke. Gue tadi mau bahas yang butuh lain. Kesabaran. Tapi kok gue kayaknya udah butuh kesabaran dalam cinta. Jadi ngeblank loh. Beneran jadi ngeblank. Astaga. Jadi yang maksudnya cinta muda, cinta monyet yang masih main-main nggak apa-apa. Jalanin aja ntar lama-lama tua dia. Oke. Kalau begitu. Tapi cukup ya info Valentine ya. Kalau gitu gue Abram, ini Mas Alam. Saya Alam. Kita pengen ngucapan Happy Valentine. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan klik loncengnya sama follow IG kita ya. Jangan lupa ini adalah intinya hari kasih sayang. Gitu. Ya, memberi sesuatu yang kita sayangi. Oke. Tetap nyambung dengan kita. Oke. Bye.